Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini ya, tergantung dari apa yang akan terbuka di kartunya. Round and round. Oke, berarti di sini aku lihat kamu kayak bingung ya. Kenapa? Kok kamu dengan si dia, doimu ini, kok selalu hubungannya round and round, kembali lagi, berputar-putar ya. Jadi putus nyambung, atau on off terus ya. Dan kenapa mungkin ada yang sampai bertahun-tahun hubungannya kayak gitu terus, udah putus, kembali lagi dengan si mantan, putus lagi, kembali lagi sama si mantan. Orangnya itu terus. Kamu dengan si orang ini lagi, dan kamu pun berpikir, kenapa kok bisa seperti itu? Oke. Jadi sebenarnya begini, ada satu sisi memang kalian memang saling suka dan saling memiliki ketertarikan. Kemudian aku melihat di sini kayak di satu sisi lainnya, aku melihat selain kalian ini sama-sama memang memiliki ketertarikan, juga ada padu padan antara hubungan ini, hubungan yang baik dengan hubungan yang menurutmu berpotensi menantang dirimu gitu. Kamu jadi masih penasaran kenapa hubungan ini tidak berhasil, tapi kok masih tetap dipersatukan. Jadi ada situasi menantang. Jadi memang selain kamu suka, kalian sama-sama saling suka, yang kedua adalah karena ada rasa tantangan. Kenapa hubungan ini tidak bisa dipersatukan atau tidak bisa didapatkan gitu. Kemudian aku melihat di sini apa ya? Hubungan kalian memang selalu berputar-putar di tempat yang sama, di orang yang sama, di situasi yang sama. Tetapi aku melihat setelah terakhir kali kamu berputar-putar bersama orang ini, atau kembali lagi dengan orang ini, dan terakhir kali ini aku lihat kamu sudah mendapatkan suatu pembelajaran. Sudah ada yang kamu dapatkan. Ya, kamu sudah mempelajari sesuatu yang berharga semenjak terakhir kali kamu bersama dia. Mungkin memang sudah ada yang terjelaskan ya, kalau aku lihat di sini. Dan dari sinilah ya, dari terakhir kali kamu menjalin hubungan dengan dia atau dekat dengan dia, akhirnya di sini kamu bisa memilih untuk berperilaku, untuk bersikap, karena sekarang kamu sudah sadar atas apa yang telah terjadi. Nah, terakhir kali mungkin kamu akhirnya mendapatkan kejelasan, kamu akhirnya tahu sebenarnya apa maksud dia, niatan dia, sebenarnya pola pikir dia seperti apa, tujuan dia seperti apa. Intinya semuanya terjelaskan, dan kamu sekarang sudah paham tentang niatan dia, semua tentang dia. Ya, aku lihat di sini sekarang kamu sudah sadar. Oke. Kalau aku melihat pesan dari si round and round ini adalah tetaplah penasaran, tapi juga hindari untuk saling menyalahkan. Ya, silahkan. Mungkin memang kalau aku rasa ada sesuatu yang belum selesai atau belum semuanya nih kamu mengetahui tentang dia, sehingga kamu disuruh untuk tetap silahkan penasaran terhadap dia, tetap tetap berdealing atau menerima dia lagi, silahkan. Tapi ketika kamu memang mengambil keputusan untuk dia datang lagi dan kamu menerimanya, jangan menyalahkan dia ya, atau jangan saling menyalahkan seperti itu. Oke, kita lihat kenapa tidak boleh menyalahkan, atau apa sih sebenarnya yang terjadi di antara kamu dengan dia. Queen of Wands, Ten of Pentacles, Justice. Oke. Kalau aku lihat sih sebenarnya nih orang menarik karena memang punya sikap yang ramah ya. Orang itu ramah,
terus itu baik hati, terus juga dia humble sama orang ya, sehingga nggak cuma di mata kamu kok dia ini menarik gitu ya, nggak cuma di mata kamu doang, jadi ada yang lainnya juga ya, di luar sana dia juga dipandang orang tuh menarik gitu. Nah terus itu juga Queen of Wands ini, dia ini orang yang sangat percaya diri ya. Saking dia orang yang percaya diri banget, dia ini orang yang nggak merasa bahwa dia tidak aman terhadap diri sendiri atau menjalani hubungan dengan seseorang gitu. Kalau misalkan dia sudah mantep pengen menjalin hubungan dengan si A, ya dia akan gimana caranya membuat hubungan itu akan terasa segar gitu loh. Terus itu juga dia ini orang yang nggak gampang terganggu dengan pemikiran orang lain. Kalau misalkan dia sudah yakin pada si A, maka dia akan mantap benar sama si A itu gitu ya. Walaupun orang-orang di sekeliling dia, bahkan teman terdekat dia ngomong bahwa kalian nggak cocok atau ngegosipin begini-begini, nggak peduli gitu dia orangnya ya. Kemudian ada Ten of Pentacle. Aku melihat kayak ada suatu warisan yang sedang dia urus, atau saat ini dia mendapat warisan, ada rezeki nomplok yang dia dapatkan, ada kemakmuran, ada kestabilan ya yang saat ini mungkin dia dapatkan. Terus itu juga aku lihat di sini dia menginginkan hubungan yang sebenarnya ya, ingin punya hubungan yang makmur, berkonsistensi jangka panjang dengan kamu, pengen juga punya hubungan yang punya dasarnya yang kuat, penuh dengan kedamaian, kegembiraan ya. Terus itu juga apa ya, aku lihat mungkin memang orangnya itu terlalu tradisional pemikirannya ya, pandangan dia secara umum itu memang agak klasik, apalagi kalau tentang menilai sebuah keluarga itu udah paling harus diprioritaskan. Nah kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan aku melihat bahwa si dia ini juga pengen punya rumah tangga ya, pernikahan, keluarga yang kuat bersama kamu. Tapi ya kalau aku lihat di sini memang ini dalam proses ya, dalam proses perjalanan menuju pencapaian ini ya. Karena mungkin dia memang pengen memakmurkan diri dia terlebih dahulu sebelum dia melangkah ke hubungan yang lebih serius dengan kamu gitu. Karena dia pun memang punya prinsip pengen punya keluarga yang makmur, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera secara materi, perekonomian. Justice, kalau aku lihat saat ini dia sedang mendapatkan karma dari apa yang pernah dia lakukan dari masa lalunya ya, karena di sini ada Three of Swords. Aku lihat dia pernah selingkuhin kamu, pernah nyakitin kamu, pernah membuatmu menangis, pernah membuatmu terluka, pernah membuatmu kecewa ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang mendapatkan masalah nih ya, dengan apa yang dulu pernah dia lakukan ya. Jadi bisa jadi walaupun dia di sini punya warisan, nah bisa jadi warisannya itu mungkin habis ya, mungkin warisannya itu kayak justru malah menimbulkan hutang, ternyata warisannya hutang. Atau bisa jadi sebenarnya warisan itu bisa mencukupi kehidupan dia, hanya mungkin kelakuan dia di masa lalu yang suka itu ya berselingkuh, mungkin dia dimanfaatkan oleh orang, pasangan selingkuhannya itu, sehingga saat ini dia mendapatkan karma dari apa yang dia lakukan dari masa lalu. Kalau aku lihat seperti itu, sebenarnya dia ini ahli waris, hanya saja karena kelakuan dia dulu tuh ya, mungkin memang suka main perempuan ya. Terus itu ketika entah ini kamu memang pasangan sahnya atau baru pacar kah atau ya soulmate kah, karena di sini ada the lovers ya. Jadi ya dia kena karma gitu karena menyakiti kamu, mengkhianati kamu, terus juga entah apa di belakang kamu yang dia lakukan ya. Aku lihat sekarang dia kena karma dan aku lihat memang kayaknya lagi sulit ya, kehidupan dia lagi kacau balau, rumit ya aku lihat di sini. Dan apalagi ternyata selama ini hubungan kalian tuh
nggak memberikan rasa nyaman gitu kan. Terus itu juga hubungannya stuck ya, hubungannya tampak monoton, terus juga ada masalah komunikasi, bahkan mungkin sampai sekarang hubungan kalian sampai terakhir kali kalian bersama si dia ini, kalian ngerasa kayak nggak nyaman gitu loh ya, karena komunikasi aja jarang, komunikasi waduh buruk sekali, ada masalah pokoknya ya di komunikasi kalian. Terus juga banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian ya, kamu maunya A, dia maunya Z, seperti itu, sehingga banyak masalahnya. Dan ketika sudah ada masalah di antara kamu dengan dia, dia selalu menekan masalah ini. Jadi dia nggak pernah mau menyelesaikan masalah ini. Dia kayak mengabaikan atau kayak menganggap enteng, menganggap remeh, tidak diperdulikan lah intinya masalah yang ada di antara kalian, sehingga menimbulkan lagi tambah rasa ketidakamanan yang muncul di antara kamu dengan dia selama ini. Udah dia selingkuh, bisa jadi masalah yang terjadi sering ditekan oleh dia, sering diabaikan oleh dia adalah amarahmu karena dia selalu selingkuhin kamu. Bisa jadi tentang itu gitu. Jadi sampai sekarang kamu itu masih sakit hati gitu loh dengan kelakuan dia yang selalu nyelingkuhin kamu, tapi dia tidak pernah mau meminta maaf, tidak pernah mau berubah, tidak mau pernah memberikan kompensasi terhadap kamu. Nah, gitulah ya intinya. Jadi aku lihat di sini kayak situasi kalian sulit ya, sulit. Terus itu juga aku lihat memang si dianya juga orang yang gak jujur ternyata selama ini. Jadi terakhir kali kamu sudah cukup tenang menghadapi dia, kamu sudah cukup sabar menunggu semuanya terjelaskan ya, sampai terakhir kali kamu kemarin masih bersama dia, semuanya udah clear, semuanya sudah jelas, kamu sudah paham, sudah tahu, kamu bisa mengambil atau menarik kesimpulan dari sikap dia, tingkah laku dia yang selalu round and round itu ya, selalu putus nyambung atau on off itu kenapa. Dan aku lihat di sini ya, situasinya sudah jelas dan kamu sudah mengambil suatu keputusan tegas, yaitu berpisah ya. Aku lihat di sini ditambah lagi dengan the lovers ya, walaupun aku lihat di sini kamu dengan dia memang sebenarnya masih sama-sama saling cinta, bahkan masih ada gairah secara seksual di sini ya, baik kamu ataupun dia sama-sama memiliki gairah seksual. Tapi kalau udah the lovers tuh biasanya hubungan memang on off terus, yaitu round and round, putus nyambung atau on off terus karena pengkhianatan yang dia lakukan dan selalu kabur dari penyelesaian masalah, dari masalah seperti itu ya. Jadi kenapa di sini hubungan kalian apa itu namanya on off ya, karena ini ya, karena perselingkuhan yang dia lakukan. Ternyata seperti itu ya. Sebenarnya dia ini bisa memiliki hubungan memiliki kehidupan yang tenang, antem, adem, ayem karena dia memang ahli waris, tapi ternyata ya kena karma karena ya entah apa yang pernah dia lakukan ya. Selain perselingkuhan di situ, bisa juga mungkin dia ditipu atau mungkin dia serakah orangnya atau apa gitu ya. Kalau aku lihat di sini, sehingga ya udah hancur hidup dia saat ini, bener-bener abis-abisan dia memperjuangkan hidupnya ya karena kena karma. Aku lihat di sini. Oke, kita lihat lagi ya situasi dia sekarang seperti apa. Situasi dia sekarang seperti apa, keadaannya seperti apa sekarang si dia. Four of Pentacles, Ace of Pentacles, Seven of Wands, the Tower. Waduh. Oke. Pengen balikan lagi ini dia. Sekarang dia ngeliat kamu lebih menarik kata dia ya. Aku lihat di sini.
Ya, paling kuat adalah ketidaknyamanan secara finansial. Aku lihat ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga-duga, bahkan sangat gegabah sekali dia dalam mengeluarkan pengeluaran keuangan dia. Karena memang orangnya ternyata memang dermawan, suka memberi. Nah, entah di sini dia itu ketika teman-temannya lagi ada masalah, dia ya pinjemin, akhirnya dia sendiri yang nggak punya uang, giliran teman-temannya ditagih gitu ya, apa dari uang pinjamannya taunya nggak dibalikin gitu ya. Intinya aku lihat secara keuangan juga dia lagi drop banget, finansialnya lagi nggak aman, lagi banyak pengeluaran dan banyak juga pengeluaran dia yang gegabah gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia sedang mencoba untuk menghasilkan keuangan lagi, untuk memiliki kehidupan yang makmur lagi, mewah lagi gitu ya. Ingin mengelola keuangan dia, mencoba untuk menabung, membangun kekayaan dia kembali. Apalagi di sini dia ingin menabung untuk hidup dia di masa depan, yang memiliki kestabilan keuangan jangka panjang gitu ya. Ya, saat ini sedang mencoba untuk membuat strategi menabung ya, terus mengelola pengeluaran rumah tangga, menyiapkan dana pensiun atau bahkan berinvestasi seperti itu. Intinya di sini dia sedang mencoba meningkatkan kekayaan dia, keuangan dia seperti itu. Terus itu aku melihat di sini akhirnya dia menyadari yang selama ini dia hanya mata duitan, serakah, hanya memikirkan uang. Ternyata uang itu ya bisa hilang dengan sekejap ketika dia mengkhianati pasangannya, ketika dia mengkhianati kamu sebagai pasangannya. Ternyata uang itu bisa hilang begitu saja gitu ya. Ya, dia sadar ternyata uang yang dia dulu puja-puja, uang yang dulu membuat dia merasa terlena gitu ya, merasa hebat, merasa memiliki segalanya, ternyata nggak bisa membuat dia bahagia. Justru malah dia dikejar-kejar oleh ketakutan gitu kan, takut bangkrut. Nah, sekarang beneran bangkrut gitu kan. Terus itu juga mungkin yang nggak stabil hidupnya, kehilangan segalanya ya. Dan ya ketika uang itu sudah habis, hilang kebahagiaan dia. Ternyata hanya cintalah yang mampu memberikan dia rasa nyaman, ketenangan, dan itu kamu gitu loh. Ketika dia sudah habis uangnya, ya selingkuhannya pergi semua gitu loh, jadi tidak memberikan dia kebahagiaan. Jadi sekarang pemikiran dia adalah ingin melepaskan keinginan dia dari harta benda ya, dan lebih memprioritaskan cinta dan kesenangan dalam hidup dia ya. Tapi juga dia harus realistis bahwa untuk bisa mendapatkan cinta kamu juga, dia juga harus bisa menstabilkan kehidupan dia kembali. Ya nggak mungkin kan dia lagi miskin seperti ini, ucuk-ucuk datang ke kamu, pasti akan kamu marahi, kamu caci maki ya kan, kamu salahkan gitu. Dia juga akhirnya sadar di sini. Akhirnya dia di sini ya memang bukan menjadi fokus dia lagi mencari uang. Bukan maksudnya gini, dia tetap fokus mencari uang, tapi bukan tergila-gila lagi, tapi lebih ke selesaikan dengan masalah keuangannya, kemudian stabilkan hidupnya dan kembali lagi dengan kamu. Kalau aku lihat di sini, karena Ace of Pentacles juga kan aku lihat saat ini bener-bener lagi fokus banget cari uang ya, cari uang, kerja keras, gimana caranya menghasilkan cuan ya. Karena kalau aku lihat di sini dia sedang kayak sulit gitu mendapatkan pekerjaan, atau bisnis dia itu mungkin kayak stuck gitu ya. Untuk mendapatkan peluang-peluang mencari uang tuh kayak sulit gitu ya. Apalagi ditambah lagi dia lagi benar-benar sedang kekurangan, ada ketidakstabilan, ketidakamanan dalam manajemen keuangan juga lagi buruk-buruknya ya. Bahkan peluang-peluang dia untuk menghasilkan uang juga kayak hilang gitu ya. Ada yang juga yang tidak terwujud. Mungkin dia udah punya proyek apa gitu, ternyata di cancel atau apa gitu ya. Ada penundaan secara keuangan, pengeluaran juga berlebihan aku lihat di sini. Intinya nih orang lagi kurang dalam perencanaan keuangan ya. Terus juga memang orangnya serakah aku lihat di sini ya. Terus itu juga memang saat ini benar-benar fokus dengan penyelesaian masalah dia tentang keuangan.
Sehingga aku melihat di sini dia kayak nggak bisa dulu untuk fokus ke kamu ya, dia harus fokus dengan pekerjaannya, harta bendanya diselamatin dulu gitu ya. Aku lihat di sini ya, akibat dari masalah keuangan dia ini, dia saat ini benar-benar merasa terbebani sehingga hubungan dia bersama kamu tidak bisa dulu diperjuangkan ya. Terus itu ada ketidakstabilan dan ada rasa tidak aman dari dia. Terus itu aku lihat di sini ya, hubungan kalian memang selama ini ternyata nggak stabil, bahkan sampai sekarang ya, mau diperjuangin juga sulit. Dan ya ini penyebabnya karena memang dia terlalu serakah, terlalu egois, juga mungkin ada yang terlalu cemburuan di sini. Bisa jadi memang dia juga memang orangnya cemburuan kan. Terus itu juga aku lihat di sini sebenarnya dia ingin tetap bertahan dengan hubungan ini walaupun hubungan ini udah kelihatannya hancur banget. Entah memang kamu dengan dia sudah berpisah saat ini ya, kalau aku lihat di sini ya, jadi ada yang sudah berpisah. Ya terakhir kali kamu tetap bersama dia ya karena kamu sudah jelas semuanya, sudah terbongkar semuanya. Jadi kamu mungkin memilih untuk berpisah ya, tapi si dianya tetap masih keras kepala, nggak mau berpisah dengan kamu, tapi juga tidak mau menyakiti kamu, sehingga dia nggak mau benar-benar melepas kamu, tapi untuk saat ini dia kayak ngasih kelonggaran dulu aja gitu loh. Paham nggak sih? Dia fokus dulu dengan keuangan dia, kestabilan hidup dia. Nanti kalau udah selesai dengan masalah ini, dia akan datang lagi ke kamu, tapi entah kapan. Karena kalau udah masalahnya sampai begini, sampai wah anjlok banget keuangannya, biasanya butuh waktu yang cukup lama gitu. Jadi percuma kalau kamu tunggu-tunggu gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini ya, dia masih memang ingin tetap bertahan dengan hubungan ini walaupun hubungan ini sebenarnya sudah goyah, hubungan ini sudah retak, hubungan ini bahkan sudah hancur gitu ya. Dia masih ingin tetap bertahan. Ya bahkan orang-orang sekeliling dia ya yang tahu tentang hubungan dia bersama kamu itu sebenarnya udah risih juga ngelihat kok dia masih tetap mau bertahan gitu, masih tetap nggak mau move on gitu ya. Udah fokusin aja dengan hidup dia, tapi ya nggak mau gitu. Mereka pun kasihan ngeliat dia gitu ya. Tapi dia juga nggak mau gitu menyakiti kamu, ya membawa-bawa kamu dalam kesulitannya. Apalagi di sini The Tower, tahu kan bahwa dia telah menyakiti kamu. Ternyata selama ini dia juga tahu itu, dia sadar dia telah menyakiti kamu selama ini ya. Terus itu juga ternyata ya, The Tower berarti memang udah berpisah ya saat ini. Juga pertanda buruk, memang hubungan kalian selama ini sangat sulit, sangat mengerikan, penuh dengan ketegangan. Selalu setiap kalian berbicara atau bertemu selalu ada timbul ketegangan di antara kamu dengan dia. Ya karena memang aku lihat di sini komunikasi jarang banget ada, kemudian selalu ada isu perselingkuhan, isu tidak jujurnya dia. Apalagi belum lagi ditambah dengan kesulitan secara ekonomi ya kan. Terus itu juga banyaklah kalau aku lihat di sini. Kalau udah The Tower tuh banyak varian masalahnya ya di antara kamu dengan dia. Udah kacau kalau udah The Tower nih. Lihat aja nih gambar The Tower ya. Gambar The Tower itu kan menara tapi amburadul semua, sampai orang-orang yang tadinya di dalam tower ini keluar mencuat semua. Terus sampai ini apa sih namanya, ya atasnya di tower ini ya, itu sampai apa lepas gitu ya karena disambar petir, api di mana-mana gitu. Jadi amburadul, asap di mana-mana gitu kan, benar-benar kacau balau keadaan kamu hubungan ini dan keadaan dia gitu. Jadi apapun yang terjadi dia harus bisa berubah dulu. Hubungan ini juga harus berubah secara besar-besaran. Karena perubahan ini juga harus bisa menghapuskan ide-ide, rencana-rencana, sikap, perilaku, tindakan, situasi yang impulsif, yang palsu, yang jahat. Itu semua harus dihilangkan, harus benar-benar dibersihkan, harus dirubah semua gitu ya. Yaitu tukang selingkuh itu jangan lagi, dia nggak boleh lagi dia harus selingkuh lagi, main-main perempuan, atau bahkan mungkin kalau ada yang judi di sini, wah itu juga nggak boleh. Karena habis kan harta dia. Aku lihat di sini warisan dia di sini. Padahal dia udah dapat warisan loh. Ya habis, semuanya terjual. Aku lihat di sini. Ya semuanya habis. Aku lihat. Jadi aku lihat di sini memang dia harus berubah dan
agar baik kamu ataupun dia ataupun hubungan ini kalau memang masih menjadi jodoh ya, kalau misalkan kalian masih nantinya dijodohkan, masih berjodoh ya, kalian akhirnya nanti ke depan bisa memiliki hubungan yang dengan dasar yang lebih kuat dan lebih jujur gitu, nggak gini lagi, nggak penuh dengan kemanipulasian, kejahatan, perselingkuhan atau apapun masalah yang terjadi gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia amburadul, kacau balau, the tower nih, wah hancur banget. Nah ketika sekarang kamu dengan dia sudah berpisah, dia masih sering ternyata stalkingin kamu di sini, dan dia ngeliat sekarang kamu, loh kok kamu lebih bahagia, kamu lebih menarik, kamu lebih cantik, kamu lebih sukses, kamu lebih tenang, kamu lebih menikmati hidup. Intinya kamu sekarang dia lihat kayak lebih menarik gitu. Bahkan banyak gitu orang-orang di luar sana yang minat sama kamu untuk menjalani hubungan dengan kamu. Jadi banyak orang-orang yang tertarik gitu sama kamu. Akhirnya di sini aku melihat kayak ada keinginan dari dia untuk memberitahu kamu tentang perasaan dia sama kamu. Ya, sayangnya di sini aku lihat juga ada LDR. Jadi kayak nggak gampang gitu ya untuk satset dateng gitu, apalagi keadaan dia lagi rumit banget kan, kacau balau, tapi ada keinginan dari dia untuk datang secara fisik. Kalau di sini kalian LDR tuh biar lebih dekat, terus itu juga biar dia menjelaskan tentang situasi keadaan dia, terus meminta maaf sama kamu itu lebih gampang gitu loh, lebih enak gitu loh ngomongnya. Cuman ya kacau, masih dalam keadaan kacau dia ya. Karena memang kalau aku lihat mungkin orang ini lebih enak gitu ya kalau ngomong tuh face to face, bener-bener dekat gitu loh ya. Secara fisik tuh dekat, bukan lewat telepon atau media sosial, apalagi lewat chat gitu. Jadi makanya di sini dia pengen bertemu dengan kamu secara fisik nantinya kayak gitu. Oke. Kedepannya aku melihat kayak hubungan kalian akan bertahap membaik kok ya, setelah kekacauan yang terjadi di antara kamu dengan dia. Apapun yang terjadi, aku lihat di sini akan secara bertahap membaik hubungan kalian, karena memang kemarin-kemarin itu adalah masa-masa percobaan bagi kamu dengan dia, bagi hubungan kalian. Bagaimana kalian harus menghadapi kehidupan ini, terus juga ya selama ini banyak ketegangan, kecemasan di antara kamu dengan dia yang kalian rasakan ya, sehingga saat ini tuh sudah sampai di titik puncaknya. Kamu bertahan, kamu memahami situasinya ya, amarahmu, kesabaranmu ini sudah ada di titik puncaknya, makanya di sini kamu memilih untuk pergi dari dia. Tapi aku lihat di sini dia masih ingin menyembuhkan, memulihkan kembali hubungan kalian, walaupun dia tahu hubungan ini kemarin toksik banget ya. Dia ingin membebaskan hubungan ini dari hubungan yang toksik. Dan ya aku lihat juga di sini dia ingin ingin membebaskan diri dari hubungan-hubungan dia yang toksik juga yang kemarin-kemarin itu, dan juga dia ingin melepaskan diri dari berdukanya kehilangan kamu gitu ya. Dia pengen datang lagi karena selama dia berpisah dengan kamu ada rasa kehilangan, sedih, kecewa, malu, bersalah, campur aduk, pokoknya berduka banget ya aku lihat sini, dan merasa kehilangan banget. Nah itu dia pengen untuk tidak lagi merasakan itu. Jadi aku lihat ya, walaupun ini kalau aku lihat butuh waktu lama karena bertahap, masalah ini akan berlalu atau terselesaikan gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Libra, ada Moon itu Pisces, ada Gemini. Itu aja. Ya, itu aja. Oke, ini ada bulan ini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya. Ada Agustus, Juli, September, Januari, Oktober, November, Februari, dan Desember. Februari, Maret, Desember. Kemudian ada angka di sini, bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, umur, atau angka-angka ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. 9, 23,
22, 14, 31, 10, 2, 19, 30, 16, 8, 24, 17, 7, 15, 6, 18, 1, dan 29. Kemudian sionya bisa jadi sio kamu, sio dia, situasikan aja ya. Sio ayam, sio anjing, sio kelinci, sio kambing, sio babi, sio naga, sio ular, sio kerbau, satu lagi sio monyet. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia ya. EBHU VXDOT MRJ IWY LSCQAN GKFR. Oke, aku rasa cukup ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.